ketika dia keluar dari rumahnya ke tempat mana saja dia keluar, ada doa. Inilah kita perbanyak doa di bulan Ramadan, karena banyak berdoa di bulan Ramadan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kharaja ilal masjid fayustahabu ayyadhamma ila dzalika. Dan apabila keluar ke masjid maka sunnah untuk digabungkan doa itu. Jadi doa keluar rumah itu yang kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Lalu kata Nabi, kufita wa hudita wa rafita wa tanha anisyaitan. Kalau kita baca itu, kita itu dicukupi. Dicukupin apa? Orang semuanya pengen cukup. Dicukupin kalau kita baca doa. Keperluan kita, kehajat kita, wau kita, dan engkau akan dijaga daripada segala hal-hal yang kita tidak inginkan. Wahudika, dan Allah berikan kita petunjuk. Jalannya adalah jalan ke tempat yang baik, bukan jalan ke perkemalan. Kalau itu kita baca, wa tanha anhu asyaitan, setan itu minggir, setan itu menghindar, karena penjuru dari kita itu adalah semuanya setan itu berkeinginan untuk mewas-waskan kita. Maka karena itulah kita dianjurkan untuk baca doa. Maka doa ke masjid ini diantaranya hadisnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi mabitihi fi baitihi khalatihi Maimunah. Hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika itu dia nginep di rumah encingnya bernama Maimunah, istri Nabi. Kenapa dia nginep ke rumah encingnya? Karena dia pengen tahu bagaimana Rasul itu ketika malam beribadah. Dia mengintip bagaimana Rasul beribadah. Nah, ketika malam Rasulullah qadha hajatahu, dia keluar untuk melaksanakan hajatnya, buang air kecil. Lalu dia wudu, dia masuk, dia kumur-kumur, semuanya itu dilihatin sama Abdullah bin Abbas. Lalu Rasulullah sholat. Ada yang mengatakan sholatnya sholat isya, karena habis itu beliau tidur lagi. Ketika tidur lagi, Rasulullah itu langsung berangkat ke masjid. Nah, di dalam sholatnya itu terdengar oleh Abdullah bin Abbas itu bacaannya adalah Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ini hadis ini di Imam Bukhari dibuat babnya adalah idzal tabah minal lail. Bab itu dibuat apabila bangun dari malam itu dibaca. Kalau Imam Nasai di dalam kitabnya Allahumma ja'al fi qalbi nur, itu di dalam kitabnya dibuat babud du'a fi sujud. Karena didengar oleh Abdullah bin Abbas itu Nabi lagi sujud baca. Nah, Imam Muslim dijadikan bab adalah kharaja ilal masjid. Makanya di kitab Azkar ini yang diambil oleh Syekh An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi adalah riwayat Imam Muslim. Imam Muslim di dalam kitabnya dia buat bab kharaja ilal masjid. Jadi ketika keluar kita menuju masjid itu kita baca doa Allahumma ja'alni fi qalbi
nur, dan digabung dengan yang doa dari luar rumah. Kita baca nggak Pak? Baca nggak? Nah, kadang-kadang dibaca, kadang-kadang enggak. Kenapa? Supaya ini nanti ada 6 penjuru yang dimintai oleh Nabi. Jangan dipahami kok, Ustaz memang Nabi digoda oleh setan. Ya kalau andai kata Nabi setan takut sama Nabi, ya Nabi ngajarin kita begitu. Ya, paham ya? Jangan ditanya Ustaz memang Nabi digoda oleh setan. Pakai baca doa itu, apa hatinya kurang terang? Pakai doa itu, oke Nabi hatinya terang banget, dia penuh dengan keimanan. Tapi umatnya terang nggak? Keluar ke masjid itu merasa dia paling bangga, merasa paling hebat, merasa orang yang paling ibadah gitu kira-kira. Makanya Allahumma ja'alni fi nuro itu kalau kita artikan, ya Allah jadikanlah cahaya itu di dalam hatiku. Itu mana nur, boleh kita artikan nur adalah cahaya, boleh nur maknanya al-iman. Karena di dalam kitab Futuhat Ar-Rabbaniyah sarah daripada Al-Azkar itu adalah yang dimaksud nur adalah iman, cahaya. Jadi ketika orang itu bertingkah laku yang baik, dari tutur katanya bagus, dari kelakuannya, dari sikapnya bagus, itu kan penuh cahaya. Itu nur. Jadi kalau di dalam Al-Quran yang pendek yang sering kita baca apa? Wa hussilama bisudur. Wa hussilama bisudur. Surat Quran ya, Quran pokoknya. Wa hussilama bisudur ditafsirkan oleh Imam Jalalain wa ubriza wa burihina ma fil qulub. Allah nampakkan dan Allah jelaskan ma fil qulub, apa yang ada di dalam hati. Sudur maknanya adalah hati. Karena hati ini, kenapa hati yang disebut pertama duluan oleh Nabi, bukan yang lain? Karena hati itu adalah satu mudghah, gumpal darah, idza saluhat jasad. Apabila hatinya bagus, maka seluruh badan akan bagus. Makanya yang kedua itu wa fi lisani nur. Ya Allah jadikanlah cahaya itu di lidahku, di tutur kataku. Yang kedua disebut lidah. Karena lidah itu juru bicaranya hati. Kalau hatinya kurang bagus, yang keluar adalah ya begitu. Kalau di dalam hatinya yang bagus, yang keluar yang bagus. Kalau saya sering ngasih tamsil, kalau gelas isinya kopi, rembesannya kopi. Kalau mungkin sirup. Kalau gelas isinya teh, yang keluar teh. Kalau hatinya bersih, penuh dengan keimanan, penuh dengan cahaya, omongnya keluar adalah kalimat thayyibah. Ketika jalan ke Sandung, ucapannya buset begitu. Buset, emang begitu orang Bekasi kalau ke Sandung. Udah gitu sialan banget, norbat di sini. Itu ketika penuh dengan keimanan. Mungkin saya sering ke masjid, saya belum benar jalan ke masjid. Itu begitu ucapannya. Jadi nggak orang lain disalahkan, karena hatinya penuh keimanan. Jadi yang keluar adalah subhanallah, maha suci Allah. Kalau kita belum suci, mungkin jalan ke masjid, mungkin jalan ke sini masih ada keangkuhan dan segala macam. Makanya kalimat thayyibah itu bisa naik, itu karena ada amal soleh. Kalau babanya soleh kan bisa beramal soleh, emang udah soleh. Apa itu? Ilaihi yas'alul kalimut thayyibu wal amalus soleh yarfa'u. Ilaihi kepadanya, kepada Allah. Kalimat thayyib, kalimat itu kalimat baik,
kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, terus kalimat-kalimat yang baik, wal amalu yarfa'u. Amalan yang baik itu adalah bisa mengangkat kalimat thayyibah. Yang fa'u kembali kalimat thayyibah. Jadi ada orang yang zikir baca ini 100 kali, 3000 kali, sholatnya kagak, ada di sana. Zikirannya penuh dengan zikiran, tapi amalnya kagak beres, kagak naik. Kan kita sering dengar ngomong zikir, ikut zikiran, dia dagangan 2 laku, sholat subuhnya kagak, sholat yang lainnya kagak. Itu walayat mau nggak bisa dikaitin amal sholat itu dengan kalimat thayyibah dan amal sholat. Maka wa fi lisani nur, di dalam lidahku itu penuh cahaya. Itu lidah adalah jubir daripada hati. Kalimatnya adalah kalimat yang keluar dari bahasa orang yang penuh keimanan, adalah kalimat yang cakep, yang bagus, yang orang dengar itu adalah adem, nasihat. Makanya karena iman kita turun naik, ini Pak kadang-kadang begini nih, lagi bulan puasa nih, iman kita lagi naik nih, lagi begini nih, kita lagi bener nih, ya, lagi bener banget nih kalau begini. Kan kalau lagi keluar rumah mah udah kagak lagi tuh hambat kita karena bawah, ya. Ini lagi begini bener tuh, ya. Maka itu lagi naik iman kita. Makanya di situ kita disuruh waqulu ma'as sholihin. Kalian itu bergaul dengan orang-orang yang sholihin. Siapa itu orang yang sholihin? Orang yang sholihin itu alladzina amanu, mereka yang beriman, imannya tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Dan dia buktikan dengan berjihad di jalan Allah, dan dia buktikan jihadnya dengan hartanya dan dengan dirinya. Itulah kita bergaul dengan sholihin. Sholihin adalah orang yang bisa membangkitkan kita untuk beribadah. Makanya di sana la tashab, janganlah kalian berteman kepada orang yang bukan tukang ibadah. Karena kalau kau berteman kepada orang yang tidak tukang ibadah, pasti kamu akan ketularan. Orang yang tukang ibadah bergaul dengan orang yang ibadahnya agak malas, pasti ketularan. Apalagi teman yang tidak doyan dengan ibadah, duitnya banyak, dipengaruhi sama dia. Pak, saya sekarang mau sholat subuh berjamaah, gak usah sholat subuh, enggak juga ada di sana, dan mau gratisin lo, itu Pak. Itu disuruhnya oleh Allah, waqulu ma'as sholihin. Jadilah bersama-sama orang yang sholihin, orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah. Waj'al fi sam'i nur, jadikanlah pendengaran itu penuh dengan cahaya. Artinya ketika kita dengar omongan itu bisa membangkitkan untuk kita beribadah kepada Allah, bisa membangkitkan untuk beramal soleh, bisa untuk membangkitkan kita mengerjakan hal-hal yang baik. Itu wasfati sam'i nur. Berikanlah penuh pendengaranku dengan penuh cahaya, penuh keimanan. Nah, apalagi kalau kita dengar musik, kita dengar ghibah segala macam, apalagi dengar omongan-omongan yang bisa menyakitkan kita, itu kalau nggak ada keimanannya, itu akan muncul tuh sifat egonya. Gua kan anak si anu, gua kan anak si anu, kenapa gua digituin? Itu muncul. Itu karena dia dengar begitu. Maka berilah pendengaran kita, atau kita mendengarkan hal-hal yang membangkitkan kita untuk bisa berbuat baik. Yang selanjutnya, waj'al bi basari nur, jadikanlah pada penglihatanku itu adalah penuh cahaya. Penglihatan ketika penuh dengan keimanan, apapun yang dilihat itu akan menambahkan keimanannya. Melihat sesuatu yang bagus diucapkan subhanallah. Niat orang yang kurang berbahagia
itu akan muncul sifat-sifat keperhatinannya. Itu karena penuh dengan keimanan. Tidak pernah dia mengecilkan orang lain, siapapun orangnya. Itu wafi sam'i wafi basari, pandangannya adalah penuh cahaya. Lebih-lebih setiap saat memandang Al-Quran. Lebih-lebih pada setiap saat, setiap waktu dia melihat Al-Quran. Itu penuh dengan cahaya, penuh dengan iman. Maka iman tidak ada yang mengarahkan yang buruk. Iman pasti mengarahkan yang bermanfaat untuk orang yang diberikan nikmat itu. Maka nikmat ini yang wajib kita syukuri. Karena nikmat sekecil apapun nanti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang sering kita baca. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian nanti kamu akan dimintai pertanggungjawaban anin na'im. Apa na'im? Na'im apa? Nikmatan. Kalau tafsir Jalalain, na'im itu ditafsirkan ma yultazu bihi fid dunya. Itu tafsir Jalalain. Ma yultazu bihi fid dunya. Sesuatu yang lezat di dunia itu adalah naik dengannya. Itu kalimat mayul tazbi di dunia, penjelasan naik itu masih umum, Pak. Apa sih yang lezat di dunia? Tidur, nikmat ya Pak. Nikmat, kata siapa? Kata kita. Bukan, kata orang yang ngantuk. Kadang-kadang kita tidur Pak, nggak bisa tidur Pak, susah. Coba orang kalau ngantuk, jangankan tidur di tempat yang empuk ada AC-nya, insya Allah di balai rantek juga bisa tidur Pak. Kena ngantuk, nikmat loh, di bangku nyender pulas. Itu ngantuk Pak. Jadi nikmat itu tidur nikmat kalau ngantuk Pak. Kalau kagak ngantuk kita tidur bolak-balik, tapi banyak pikiran. Kalau barang begini, duit kagak punya, bocah belum punya baju, lapar tidur. Itu mayalna sudah hidupnya bilang minas sehati. Di antaranya adalah sehat. Sehat enak tak? Enak. Ada siapa? Atau orang sakit. Nih, bapak nengokin tetangga kagak berjalan kakinya encok. Ya tapi bisa jalan ngobrol kan. Pertama yang ngobrol dari murid ngomongnya enak rumah sehat begitu, ngomongnya enak rumah sehat begitu. Artinya dia baru berasa sakit itu tidak enak, sehat itu baru berasa ketika dia sakit. Pesannya oleh kita itu adalah jangan sampai merasakan nikmat itu kalau sudah hilang dari kita. Ini kan kita banyak kan kalau udah hilang baru berasa. Orang kaya dia tak berasa, ya. Pas udah jatuh miskin aja baru dia. Karena dia kekayaannya pengen dimuliakan lewat hartanya, maka harta yang begitu tidak ada keberkahan. Itu sehat itu nikmat. Kata yang sakit kita emang pernah kita ngomong lagi sehat begini sehatnya apa enggak? Atau pernah? Tidak pernah. Punya bini enak nggak? Mau nikmat baru ada suara enak. Maksudnya ada yang nyuciin, ada yang bikin kopi. Kalau pengen apa badan lagi sakit dipijet-pijetin, enak tuh. Pas bini kagak ada, baru berasa tuh ngomong sama anaknya enak, badan mah ada malu gua dipijitin, dibikin kopi gitu. Anaknya dia tahu nggak beda punya tengil. Kemarin baru lagi ada marah-marah mulu, bahkan pengen kawin kan gitu kan. Dibalikin sama anaknya, tuh. Jadi baru terasa gitu, baru terasa. Begitu juga ibu-ibu enak punya suami ya. Dari punya suami kalau dia kan Allah baik dia nggak mau, bisa bikin nggak mau.
baru pas hilang ya baru berasa. Jadi kita terbalik memahami ini, Pak. Harus kita balik memahami nikmat Allah. Ya, kita punya teman, itu punya banyak teman enak, Pak. Tapi kalau kita adalah sama marah kesini kesel, ada temannya ribet. Kalau mati saya menggotong, dari gotong. Apalagi itu ditafsirkan mayukadu di dunia wal mashrab wal makul, minum dan makan. Minum makan enak gak? Enak. Kata siapa? Kata yang lapar. Ya, kata lapar. Coba kita mau ke rumah teman kita habis makan, biar ada petak grame sama bandeng pesmol begitu, yang udah makan bukan mau, udah kenyang, kagak nikmat. Makanya Nabi nganjurin kalau makan itu adalah kalau lapar. Tapi kalau masih kenyang bagaimana kita mau makan? Jadi lapar, kalau pengen nikmat itu lapar dulu baru makan, kayak puasa kan nikmat kita rasa makan itu. Ya, minum air itu juga luar biasa. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, inilah semuanya nikmat yang Allah beri. Nanti kita akan ditanya. Wajah min khalqi nur, jadikan di belakangku itu penuh cahaya. Kalau kita mengatakan penuh dengan cahaya, ini kalau kita merelasikan hubungannya adalah tenang, tadi setan ada di depan, ada di belakang, ada di samping. Susah setan kalau kita penuh dengan cahaya. Kalau kita aplikasikan kayak mana? Di belakang kita punya tetangga, di samping kita punya tetangga. Kalau punya tetangga di depan baik, di belakang baik, di samping baik, nikmat, nikmat. Karena orang yang diberikan tetangganya soleh itu adalah merupakan rezeki, rezeki buat kita. Kita punya teman soleh itu adalah rezeki, nikmat Pak. Kalau kita maknakan keimanan, karena kalau cahaya tadi itu adalah bahwa setan tidak akan mengganggu kita, karena semua tubuhnya adalah penuh dengan cahaya. Wa min amami nur, di depan ada cahaya, penuhilah di depan saya cahaya. Apa yang ada kita lihat, apa yang di depan kita secara fisik itu akan memberikan cahaya buat kita, menambahkan keimanan. Karena orang yang beriman tanpa ada membedakan, karena itu semuanya adalah ciptaan Allah. Kalau kita kembalikan ke Al-Quran, ma khalaqta hadza batila, Allah yang menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia, bisa menambahkan keimanan kita. Kan ada orang yang kalau melihat orang itu greget banget, kesel, bukan kelompoknya, bagaimana imannya bertumbuh dengan bersama yang dengan baik begitu. Karena melihat orang itu dianggapnya adalah, bahkan orang yang tukang maksiat itu pun dilihatnya adalah dia kasihan, kasihan. Nah inilah bedanya orang-orang itu amar ma'rufnya seperti itu. Karena ada salah satu kitab dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Aqiyah, di situ dijelaskan bahwa ada seorang santri ngikutin gurunya di kapal air perahu. Ketika di pinggir laut, dia lihat banyak orang-orang yang minum-minum, memabukkan, campur laki dan perempuan, joget-joget segala macam. Kata santrinya, guru, ini kita lihat maksiat, jangan didiamkan. Coba kita beramar ma'ruf nahi munkar. Kita doain ini orang supaya tenggelam di laut. Doain maknanya nyumpain maksudnya. Lalu ketika dapat usulan dari santrinya, itu didoain oleh gurunya dengan ucapan Allahumma sallim wahdi hidayatika, ya Allah selamatkan orang ini dan kasih hidayah. Kata santrinya, guru, akan kita nyumpain orang, kenapa sudah saya selamat? Kita akan lihat
Ketika dia habis baca doa begitu, itu orang yang ada di pinggir laut itu nyamperin santri dan nyamperin guru, minta maaf dan ngikutin ajaran itu. Tuh, doain Pak. Kita kalau melihat orang yang kata-kata benar kita doain, ya. Tapi mungkin bukan makom kita. Kalau makom kita adalah makom pelanggai, ya. Makom pelanggai ada lempeng-lempengannya, ada makom-makomnya. Ada mesti tegas ketika kita, mesti tegas beramal makruh. Yang tegas itu bukan kita. Yang tegas siapa? Pemerintah yang tegas cuma menembakkan, punya peperangan cuma. Kita mah agak doain aja, ya, doain. Waj'al min fawqi nur, jadikanlah di atasku itu penuh cahaya. Wa min tahti nur, dan di bawahku penuh cahaya. Allahumma inni nur, ya Allah semua seluruh tubuhku itu berikan cahaya. Makanya dipanjangin oleh hadis-hadis yang lain, wa fi asobi wa fi dami, dan pada darahku, dan pada dagingku, dan pada rambutku itu penuhin dengan cahaya. Baca doa. Apakah cuma doa ini yang memberikan cahaya? Tidak, ada lagi untuk memberikan kita cahaya. Orang yang haji ketika dia cukur rambutnya itu dicukur, rambut itu akan memberikan cahaya. Karena itu ibadah, keimanan. Kita cukur bukan karena pengen ganteng, bukan karena pengen rapi, tapi karena perintah. Maka rambut yang kita cukur itu nanti akan memberikan cahaya. Inilah doa yang diajarkan kita kepada Nabi kita, oleh Nabi kita kepada kita semua, bahwa kita jalan ke masjid, tempat yang kita anggap adalah tempat orang soleh, kita masih disuruh ngapain? Baca doa. Kenapa? Karena kalau kita artikan itu adalah keimanan, maka kita akan muncul sifat-sifat tawadhu, sifat-sifat yang menghargai semua orang, menghormati semua orang. Karena kadang-kala ada orang yang di masjid itu merasa dia yang paling hebat, yang merasa dia yang paling soleh. Gak mau itu salaman sama orang, tutur kata gak mau. Apalagi kalau bukan golongannya. Maka inilah berjalan ke masjid kita disuruh. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas itu ketika Nabi habis sholat 13 rakaat, itu Nabi menuju masjid itu baca doa. Nah inilah Imam Muslim meriwayatkan hadis ini adalah dibaca ketika berjalan menuju masjid. Kalau kita tidak mau baca menuju masjid, ketika kita sujud terakhir, ini kita baca. Kalau kita tidak mau baca, ketika kita bangun tidur, mau sholat, itu kita baca. Habis ambil wudhu, selesai wudhu, kalau dulu Nabi kena wudhunya belum kayak sekarang, itu habis wudhu ngadep kiblat, dia baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya. Itu Nabi angkat tangan. Nah kalau sekarang wudhu kita di rumah, kita keluar nggak? Keluar nggak? Keluar. Kalau bajunya keluar sebentar, mengingat lihat ke atas, baca ayat tadi Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Itu apa? Dulu Nabi karena tempat wudhunya di luar, langsung dia baca. Ya, langsung dia baca. Kalau sekarang kan rumah kita tempat wudhunya udah di dalam di rumah semua, maka kita harus keluar. Nah, langsung habis itu berangkat ke masjid baca dengan doa-doa yang keluar rumah digabung. Itulah anjuran sunnah Nabi kita Muhammad SAW, agar seluruh tubuh kita ini akan menjadi terang ketika nanti di akhirat. Dan tidak perlu tunggu di akhirat, ketika orang mengaplikasikan keimanannya ini di dalam dunia pun sudah akan terlihat bahwa orang itu adalah kedatangannya bisa dinantikan, bisa diharapkan.
karena akan memberikan pencerahan keimanannya kepada mereka. Hadirin jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, maka inilah doa yang ringkas dan pendek, cukup buat kita sebagai pencerahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Sisa umur kita sekarang ini adalah tadi malam. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita, baik di dalam berusaha maupun di dalam bekerja maupun di dalam mencari finansial yang lain, selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan cahaya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mungkin ada hal yang perlu ditanya. Silakan Pak.